Halo semuanya, kita kembali lagi. Kali ini kita akan membahas dua poin utama, yaitu kemarin sebenarnya tinggal elastisitas. Ya, beberapa jenis elastisitas ya. Yang sebelumnya kan saya cuma menjelaskan elastisitas itu adalah mengukur pengaruh. Habis itu nanti kita akan belajar gerakan kurva yang saya sudah janjikan di video sebelumnya. Kalau Anda harusnya Anda membaca dulu sebelumnya, melihat dulu video sebelumnya supaya Anda lebih mengerti. Dan jenis-jenis pasar ya, jelas kalau kita ngomong dari kemarin, kita itu ngomong orang yang menjual dan membeli gitu loh, dan tempatnya di mana, harus ada wadahnya dong, harus ada wadahnya. Oke, saya mulai dulu dengan elastisitas. Nah, elastisitas itu merupakan hubungan antar dua itu ya, kemarin ya, dua faktor ya, faktor A dengan faktor B gitu ya, kalau kita sebut ya, dimana yang kita mainkan adalah dua faktor, yaitu antara P sama Q. Yang kemarin kita sebut pertama ada elastis, yang dimana nilainya itu E harus lebih dari 1, dimana bentuknya landai. Sebenarnya ini cara bacanya gampang sebenarnya, bahwa sedikit saja perubahan harga itu jumlah barangnya juga berpengaruh, berarti harga ini sangat berpengaruh gitu loh. Atau misalnya kita sebutnya inelastis, yang sangat curam, berarti perubahan harga yang cukup besar, berarti harga itu tidak menjadi permasalahan gitu loh. Harga yang berubah itu tidak menyebabkan perubahan jumlah kuantitas, berarti barang ini tuh antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan dan yang lain sebagainya. Nah, yang perlu dijelaskan hari ini adalah bahwa ini elastisitas harga. Biasanya orang sebut ini dengan elastisitas harga. Kenapa? Karena berhubungan dengan harga barang. Nah, orang selalu berbandingkan dengan yang namanya satu lagi adalah elastis silang, di mana dia membandingkan antar dua benda gitu loh. Jadi ada benda X dan Y gitu misalnya. Hubungannya apa gitu loh? Apakah dia saling melengkapi atau yang kita sebut dengan komplementer? Ya, apakah dia saling menggantikan? Jadi kalau satu gak ada, dia bisa gantikan, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, untuk mengetahui ini, itu dirumuskan dengan cara bahwa misalnya ya, jumlah barang X, Q-nya X, Q2X-nya dikurang Q1X per Q1X dikali dengan P2Y dikurang P1Y per P1Y. Mari saya jelaskan. Jadi ini QX itu adalah jumlah barang X. Kalau ada Q2X-nya itu adalah setelah kenaikan terjadi. Misalnya kita bahas PY-nya dulu ya, berarti ini harga barang Y gitu, harga barang lainnya. Ya. Nah, kalau nilai E-nya positif, E-nya positif, itu substitusi. Jadi kalau kemarin, kalau kita elastisitas, kenapa saya pisahkan materi ini dengan materi sebelumnya? Karena kalau kemarin kita wajib mutlakkan, atau kalau ini rumusnya sebenarnya hampir sama. Ini cuma bedanya, ini harus ada dua item yang kita harus teliti gitu loh. Ya, harus ada dua item yang harus kita teliti. Maaf. Ya, ada dua item yang harus kita teliti, di mana ada barang Y dan barang X gitu. Jadi di sini elastisitas itu sebenarnya membandingkan harga barang lain. Kalau berubah tuh bagaimana gitu loh. Ya, kalau negatif dia komplementer. Kalau tidak ada sama sekali itu E-nya 0.
Dan itu belum pernah terjadi sih. Ya, di kasus soal sih belum pernah terjadi. Nah, kita contohkan nih. Misalnya, di saat ayam harganya 30.000, jumlah sapi dibeli 5 kilo misalnya. Saat harga ayam naik 10.000, sapi dibeli 8 kg. Ini kan mau cari tahu nih hubungan antar ayam sama si sapi ini apa gitu loh. Nah, mari kita lihat di sini ada harga ayam. Berarti harga ayam tuh berarti P-nya ayam dong. P ayam yang pertama dong. Kita anggap 30.000. Nah, itu harga ayam naik 10.000, berarti ayamnya sekarang harganya berapa? Berarti harganya jadi 40.000. Ya dong, ini kasus pertama, ini kasus kedua dong. Pada waktu kasus pertama, ayam Q sapi dibeli sebanyak 5. Itu yang pertama. Pada kasus kedua, Q sapinya menjadi 8. Nah, kita tentukan nih barangnya ini berhubungannya apa. Berarti kan kita bisa tahu bahwa ini adalah QX, ini adalah PY, QX. Pak, bagaimana kalau tipikal soalnya dia membuat ada harga sapi sama harga ayam, Pak? Yang harus saya pilih mana? Ya jelas, karena kalau ini elastis silang, berarti kita harus mencari dua item yang berbeda. Gak boleh item yang sama. Maksudnya adalah kalau ayam berarti sama sapi, karena kita menarik elastis silang, bukan elastis harga. Kalau harga kemarin satu item dengan item yang sejenis, jadi sama-sama ayam. Kalau ini berbeda. Dan tipikal soal gak mungkin kok kita membuat dua jenis yang berbeda. Ya, jadi kalau nggak mungkin kalau ditanya elastis harga sekaligus elastis silang, nggak mungkin. Nah, sekarang kita mau cari E-nya gitu loh. Dimana dia rumusnya itu adalah Q2X kurang Q1X P2X kurang P1X kali bukan X ya, Y maaf, pada P2 Q1Y 1X. Masukkan nih 8 kurangi 5 40.000 kurangi 30.000. Gampang, sama seperti kemarin, tinggal dibalik. 3/10.000 kali 30.000 per 5, 90.000 per 50.000. Dapatnya adalah 1,8. Karena dia positif, berarti hubungan antar dua barang itu adalah karena dia positif, berarti dia adalah substitusi. Berarti sapi sebagai pengganti ayam. Ya jelas sih sebenarnya. Kalau harga ayam lagi mahal, nggak ada orang yang mau makan ayam kan, berarti orang berpindah kepada sapi misalnya. Nah, satu lagi, selain dari elastis silang, ada juga elastisitas pendapatan. Ya, ada 3 ya. Harga, silang, pendapatan. Nah, dimana elastis pendapatan itu mengukur gitu loh. Kalau kamu punya pendapatan segini, barang kamu beli berapa sih gitu loh. Pendapatan itu selalu dilambangkan dengan Y biasanya. Ya, nah sekarang kalau saya tanya misalnya, barang itu ada jenisnya kan, ada barang kebutuhan pokok, ada barang jenis mewah, ada barang-barang yang mungkin barang tersebut bukanlah barang-barang yang cukup diminati. Mungkin seperti misalnya kalau barang mewah kita tahu lah ya, kalau harganya naik belum tentu orang mau beli gitu, karena memang kebutuhan barang itu adalah barang yang tidak dicari gitu. Atau ada orang yang sukanya makanya beras bulog atau beras-beras murah, tapi sekali harga pendapatannya naik dia gak mau lagi. Itu disebut dengan barang inferior, di mana ada 3 jenis gitu loh. Barang inferior adalah barang yang kualitas rendah,
dan biasanya akan ditinggalkan saat pendapatan naik atau barang kebutuhan pokok. Kalau Anda tahu, barang kebutuhan pokok tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan sebenarnya. Kenapa? Karena kebutuhan pokok adalah barang yang harus Anda wajib penuhi dulu daripada barang lainnya, barang mewah. Biasanya akan dipenuhi kalau ya sama ya. Bang inferior mungkin itu sepedanya, ketika dia punya pendapatan nggak mungkin dia punya sepeda lagi, mungkin dia berlari ke barang mewah, dia tinggalkan barang inferiornya. Nah, di mana barang inferior itu adalah nilainya harus negatif. Kalau ini 0, ke 0 sih, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Kalau ini harus lebih dari 1. Jadi kalau positif belum tentu ya, tidak seperti kemarin ya, dimana itu rumusnya itu jadi seperti ini, bahwa Q yang berubah diakibatkan dari pendapatan kalikan seperti tadi. Nah, sekarang kita coba dengan rumus, misalnya pendapatan Andi 5 juta, membeli barang 80 unit, barang X ya, kita anggapnya X, kita nggak tahu apa-apa. Habis itu saat naik jadi 6 juta, ia membeli barang X 120 unit. Tentukan hubungan barang, apa jenis barangnya. Nah, jelas nih bahwa kita harus hubungkan ya, jelas ya. Dari kemarin itu kita udah bisa bandingkan sebenarnya, bahwa yang kalau kemarin elastisitas harga itu cuman P sama Q-nya dikasih tahu langsung. Kalau yang elastis hilang itu bahwa ini ada harga barang lain dengan jumlah barang lain. Kalau yang ketiga ini clue-nya adalah dari pendapatan dengan jumlah barang. Nah, kita bisa pasangkan seperti kemarin ya. Ingat, wajib sesuai kasus. Kalau kasus pertamanya menyebutkan Y1-nya ada 5 juta, berarti 80-nya juga Q1. Berarti kalau Y2-nya 6 juta, Q2-nya juga berarti harus sesuai paketnya ya. Berarti 110 kurang 80 per 6 juta kurangi 5 juta kalikan, dibalikan aja seperti kemarin, dari kemarin sama. Berarti 40 kurangi 1 juta kali 5 juta per 80. Boleh Anda coret supaya angka tidak terlalu gede. 4 kali 5 20 per 8. 20 bagi 8 itu sekitar 2,5. Oke, tinggal lihat 2,5 berarti barang X ini adalah, jadi kesimpulannya adalah barang X adalah barang mewah. Seperti itu aja. Dan ya, nah sekarang terlepas dari ini elastisitas, kita akan mencari tahu sebenarnya seperti kurva-kurva yang saya tunjukkan pada video sebelumnya, kurva permintaan dan penawaran. Ya, itu dia dapat bergerak. Dia dapat bergerak, bergeser ke arah kiri, ya, atau bergeser ke arah kanan. Ini juga bergeser ke arah ini kanan, ini ke arah kiri. Pak, penting nggak sih Pak sebenarnya ini untuk diketahui ya? Apabila Anda seorang analisator, Anda cukup penting dengan hal ini. Kenapa? Itu akan menunjukkan bahwa bagaimana cara Anda menganalisis sesuatu gitu loh. Karena kalau Anda punya penjualan yang baik, itu bagaimana caranya Anda mengetahui, oh barang saya itu memang laku loh.
Nah, saya contohkan seperti ini kemarin. Ya, saya coba bacakan deh. Misalnya, saya contohkan misalnya, saya punya kurva demand seperti ini. Oke. Apa yang terjadi? Kasus pertama ya, case 1 ya. Jika pendapatan saya naik, ya, apa yang terjadi? Mari kita berpikir, kalau saya seorang pembeli, ya kan demand-nya. Ketika pendapatan saya naik, apa yang saya lakukan? Maka saya akan meminta makin banyak. Coba kita lihat, kalau Anda memahami matematis secara baik, jumlah barang yang makin banyak ke arah kanan atau ke arah kiri? Ya pasti bergeser ke arah kanan. Maka untuk kasus 1, yang terjadi adalah perubahannya, dia akan berpindah kepada bergeser ke arah kanan. Kenapa? Karena jumlah barangnya makin banyak. Kalau pendapatannya makin banyak. Kalau case 2, misalnya apa yang terjadi jika pendapatan saya turun gitu loh ya. Ya berarti saya akan mengurangi permintaan saya dong. Saya nggak mungkin akan banyak-banyak meminta lagi. Kenapa? Kalau kita tinggal lihat dari sisi grafik ya. Ini tidak perlu terlalu dalam. Ya. Jadi seperti itu. Ini juga berlaku. Saya contohkan lagi. Apa yang terjadi kalau misalnya kalau penjualan kan nggak mungkin, penjual nggak mungkin dong ngomong tentang pendapatan karena dia nggak mungkin nawar sesuai pendapatan dia kan. Misalnya biaya produksinya mahal, biaya produksinya naik, ya. Kalau biaya produksi naik, berarti kan logikanya dengan konsep itu ya, dia bakal bergeser ke arah kiri. Kenapa Pak? Kenapa makin sedikit dia? Ya, kiri, coba Anda bayangkan, sebenarnya kiri itu dia bergeser ke arah kiri itu dia mendapatkan jumlah barang lebih sedikit tapi dengan harga yang lebih tinggi. Ya, dia akan menawarkannya lebih sedikit karena kenapa? Supaya dia dapat menjualnya dengan baik. Apalagi kalau misalnya biaya produksi turun, dia akan ke bawah. Oke. Ini akan menjadi analisis Anda nanti. Nah, next. Selepas dari ini, kita akan ngomong tentang pasar. Ya. Ya, pasar. Kalau Anda tahu, pasar itu sebenarnya artinya simple. Di mana pasar itu sebenarnya adalah sebuah tempat, wadah, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi pasar itu bukannya adalah tempat yang kotor ataupun yang jorok ataupun yang bau seperti yang Anda bayangkan. Ya, dia adalah sebuah tempat. Jadi kalau misalnya di sekolah itu juga adalah pasar sebenarnya. Karena kenapa? Tempat berjualnya pembeli dan penjual. Anda pembelinya, penjualnya adalah guru. Karena dia menjualkan jasanya bagi kalian. Nah, itu adalah konsep pasar sebenarnya. Nah, jika Anda ingin tahu sebenarnya pasar itu banyak jenisnya. Saya nggak mau bahas tentang pasar waktu, pasar mingguan, pasar apa dan segala macam. Itu kan tidak terlalu menjadi persoalan yang cukup penting gitu loh. Nah, biasanya pasar itu menjadi peran penting bagi punya peran bagi konsumen apa. Nah, jelas bagi konsumen itu adalah tempat membelinya barang atau memenuhi kebutuhan produsen apa, distributor apa. Nah, itu peran-perannya gitu loh ya. Fungsi-fungsinya apa dan segala macam itu pasti ada perannya bagi ekonomi individual maupun negara gitu loh, maupun kelompok kita ngomongnya ya. Nah, yang saya perlu bahas adalah
pasar yang berdasarkan bagaimana struktur-struktur pasar yang ada selama ini. Dimulai dari misalnya kita mulai dengan pasar persaingan sempurna. Nah, di mana pasar persaingan sempurna itu pada dasarnya ya, ciri-cirinya jumlah pesaingnya banyak. Ini adalah, jadi saya mau kelompokkan ya. Biasanya orang-orang yang jual barang ini tuh apa saja gitu. Jumlah pesaingnya ada pesaingnya banyak. Ya. Jenis barang-barang yang dijual itu jenis barangnya sama biasanya atau homogen. Nah, biasanya harganya itu tidak ada yang bisa tentuin, jadi terserah Anda gitu, nggak ada yang pasti. Nah, dan kalau Anda ingin masuk sebagai penjual itu sangat mudah. Ya, nah kalau Anda ingin tahu, ini biasanya adalah perusahaan yang cukup mudah untuk mengelolanya. Itu contohnya adalah orang jual tempe dan tahu. Ya, kalau kita bayangkan, kenapa dia bisa bilang jumlah pesaingnya banyak ya? Karena ini produknya mudah gitu loh. Jenis barangnya ya tempe semua. Nggak ada kan tempe bentuk segitiga, tempe bentuk kotak dan segala macam. Apakah itu bukan tempe? Dan itu jelas itu masih tempe. Dan harganya nggak bisa ditentuin ya. Terserah orang mau jual berapa. Nggak ada yang bisa nentuin, oh tempe itu harus dijual 5.000, oh tempe itu harus dijual 10.000. Tidak ada. Nah, dan Anda mau masuk juga mudah. Kalau mau masuk besok mau jual tempe juga bisa, selama Anda bisa memproduksi. Anda besok mau jual, besoknya lagi gak mau jual, terserah Anda ya. Itu adalah kenapa cara masuk ke pasar persaingan sempurna itu sangat mudah. Nah, ini Anda perlu tahu ketika Anda belum memulai membisnis gitu loh. Nah, ada lagi pasar monopolistik. Di mana pasar monopolistik itu perusahaannya banyak, tidak sebanyak itu ya. Perusahaannya banyak, ini jangan bilang pesaing, ini perusahaan aja banyak, tapi tidak sebanyak ini, sangat banyak ya. Kalau ini hanya banyak, jadi kurang dari PPS ya. Perusahaannya banyak, barang yang dijual beragam. Atau namanya difference atau heterogen. Ya. Kalau mau masuk masih muda. Masih relatif itu adalah kata yang mungkin bisa mudah bagi Anda, tidak mungkin bagi orang tidak terlalu mudah. Kenapa ya? Karena contoh barangnya itu adalah biasanya sepatu, pakaian. Pasti jumlah pasar perusahaannya banyak, orang yang memproduksi sepatu banyak, orang yang memproduksi pakaian banyak. Ya pasti barang dijualnya beragam. Kenapa? Karena kalau kayak sepatu mungkin jenis-jenisnya aja ada banyak, sepatu lari, sepatu apa, dan sepatu lainnya. Nah, kalau mau masuk relatif mudah. Kenapa relatif? Mungkin bagi Anda pun tidak punya modal, Anda nggak bisa masuk ke dunia perusahaan sepatu. Berbeda dari dengan perusahaan persaingan sempurna. Tapi kalau Anda punya modal yang besar, mungkin itu lebih mudah. Next, pasar oligopoli, di mana perusahaannya sedikit, barang dijual ada yang homogen, ada yang heterogen. Ya, susah
untuk masuknya. Contoh barangnya itu adalah rokok, mobil, bahan bangunan. Kenapa perusahaan sedikit? Ya jelas ini adalah perusahaan yang cukup besar. Biasanya kalau perusahaan oligopoli ini perusahaan yang skalanya cukup besar. Dimana kalau orang jual barang itu ada yang jenisnya, ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau homogen mungkin dia itu bisa sebut dengan barang-barang bahan bangunan seperti seng, pipa. Kenapa disebut dengan seng, pipa? Kan gampang Pak, iya gampang, tapi kalau nggak ada modal juga tidak terlalu mudah untuk menjualnya. Terus itu rokok, mobil dan segala macam susah untuk masuknya. Kenapa bahan bangunan juga untuk susah masuknya? Karena seperti rokok kita butuh hambatan yang cukup besar. Kenapa? Seperti izin dan segala macamnya. Kalau mungkin jual tempe, Anda nggak perlu pakai izin dari negara, Anda produksi tempe gitu loh. Yang terakhir adalah perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli itu biasanya perusahaannya cuma satu, dan ini jarang ya dipegang oleh swasta. Barang yang dijual khusus atau spesial, susah sekali untuk masuk. Contoh barangnya apa? Minyak bumi, kereta api. Khusus ini, apalagi di Indonesia, pasar monopoli, apabila Anda ingin menontonnya, itu ada di video sebelumnya berhubungan dengan ekonomi Pancasila. Anda bisa nonton dulu kenapa dia bisa perusahaannya cuma satu dan sangat sulit. Kenapa? Bagi Indonesia itu, pada pasal 33 ayat 3, dia menerangkan bahwa yang berhubungan dengan kaya lama itu tidak boleh dipegang oleh swasta, tidak boleh dipegang oleh masyarakat, harus dipegang oleh pemerintah gitu loh ya, supaya stabil dan aman. Itu ada di penjelasan ekonomi Pancasila. Silakan Anda nonton. Nah, kita menjelaskan kenapa susah sekali untuk masuk dan perusahaannya cuma satu. Ya harganya ya pasti monopoli lah, terserah dia mau pasang berapa, karena perusahaan satu-satunya dan Anda pasti membutuhkan gitu loh. Ya. Oke, sampai di sini.